Halo, berjumpa kembali dengan Pak Suratno. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas muatan IPS. Topik yang akan kita bahas adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi topik yang akan kita bahas adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari pertempuran Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Dan yang ketiga, Bandung Lautan Api. Namun yang kita bahas adalah yang penting-penting saja, tidak secara mendetail, karena kalau kita bicarakan secara detail jelas akan memakan waktu yang terlalu panjang. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi memasuki kota Surabaya dan sekitarnya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 itu terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran itu terbunuhnya pemimpin Inggris, pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Orang banyak mengenal Malabi. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang sudah ditentukan, dan harus menyerahkan diri dengan mengangkat kedua tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Maka pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Inggris yang menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa itu sering dikenal dengan peristiwa 10 November. Kita lihat gambar tokoh ini. Inilah tokoh dari Indonesia. Kalian pasti tahu siapa namanya. Ya, pembakar semangat. Ya, Bung Tomo. Kemudian inilah yang tewas dibunuh oleh pemuda Indonesia, yaitu Jenderal Malabi, Brigadir Jenderal Malabi. Dan yang ini adalah peristiwa yang sangat penting di Hotel Yamato, yaitu dari bendera merah, putih, biru, yang paling bawah disobek, sehingga masih berkibarlah merah dan putih. Inilah semangat peristiwa 10 November.
Berikutnya pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang. Tujuannya adalah mengurus tawanan perang. Dan sekutu ini diboncengi oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan semua tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Jadi akal-akalan saja. Katanya tujuannya adalah ingin mengurus tawanan perang, begitu sudah ketemu malah dipersenjatai. Maka pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat perundingan dengan Brigadir Battle. Namun kenyataannya pihak sekutu mengingkari janjinya. Maka 12 Desember 1945 pecahlah pertempuran di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar supit urang atau mengepung rangkap dari dua sisi sehingga pasukan musuh benar-benar terkurung. Setelah pertempuran selama 4 hari, 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu mampu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh jelas berkat kerjasama seluruh masyarakat di Ambarawa. Inilah salah satu tokoh, ya, Jenderal Sudirman. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Inilah monumennya, Monumen Palagan Ambarawa. Berikutnya Bandung Lautan Api yang ketiga. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1945. Peristiwa Bandung Lautan Api, kita pasti langsung ingat dengan tokoh kita, yaitu Muhammad Toha. Dalam waktu kurun 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya masing-masing. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Mengapa mereka membakar rumahnya? Hal ini sebetulnya dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung. Maka dengan adanya seluruhnya sudah dibakar, maka kota Bandung tidak bisa digunakan lagi. Karena kota Bandung akan dipakai sebagai markas yang strategis militer.
dalam perang kemerdekaan. Karena kejadian tersebut, Inggris merasa tidak terima. Akhirnya Inggris mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi, tidak bisa dihindari. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran inilah Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Ya, inilah monumennya Bandung Lautan Api. Ini contoh gambar-gambarnya. Nih, gambar-gambar situasi saat itu. Ya, dibakar habis. Ini juga ya. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Tolong kalian bisa belajar dengan baik. Pesan Bapak tak segan-segan, tak jemu-jemu untuk memberikan dukungan kepada kalian, selalu menjaga kesehatan, selalu melaksanakan protokol kesehatan secara mandiri, dan tolong kita harus selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, sampai bertemu kembali pertemuan yang akan datang. Salam.